Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Renungan singkat dari Gereja Kerinduanku. Doa kami agar renungan hari ini boleh memberkati setiap jemaat Tuhan. Dan agar melalui renungan hari ini saudara diteguhkan, dikuatkan, diperlengkapi. Dan sepanjang hari ini berkat yang baik, yang indah, yang manis Tuhan Yesus nyatakan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang baru. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Berkati setiap jemaat-Mu. Apapun yang akan mereka kerjakan, lakukan hari ini. Biar Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kami. Dan Allah Roh Kudus buat kami mengerti, buat kami memahami. Dan nama-Mu Tuhan disebut di antara kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kerinduanku Church yang siap diberkati renungan hari ini, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Alkitab GPS-nya orang percaya, itu judul renungan kita pada hari ini. Goal dari renungan hari ini adalah kembali mengingatkan saudara, apa sih untungnya merenungkan firman? Apa sih faedahnya kalau kita rajin baca Alkitab? Mungkin saudara merasa bosen membaca Alkitab dengan kisah-kisah yang saudara gak ngerti. Atau bahkan mungkin ngerasa buang-buang waktu aja baca Alkitab. Atau bahkan mungkin saudara merasa apa sih gunanya baca kitab-kitab di dalam Alkitab ini. Nah, kiranya renungan pada pagi hari ini atau siang atau kapanpun saudara mendengarnya dapat mengajar saudara. Walaupun kisah-kisah ini terjadi beberapa waktu yang lampau, tapi saya merasa masih relevan dan sanggup memberkati saudara. Yang pertama, ketika kita membaca Alkitab, berarti kita sedang membaca surat-suratnya Tuhan. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Kita sulit menyayangi seseorang jika kita tidak mengenal pribadinya. Alkitab memuat kisah-kisah hidup Yesus. Dari lahir hingga wafat dan bangkit melalui kematiannya di kayu salib. Dengan mengenal perjalanan hidupnya, kita jadi mengenal seperti apa Tuhan kita. Kita tahu siapa sahabat-sahabatnya, apa yang Yesus kerjakan. Kamu dan aku akan perlahan-lahan jatuh cinta kepadanya. Cara kita mengenal seseorang biasanya kalau kita pengen tahu orang besar, kita cari autobiografinya. Apalagi kalau orang tersebut sudah meninggal. Bagaimana kita bisa bicara sama orang tersebut? Gak bukan dengan membaca buku autobiografinya. Karena di sana tertulis dengan lengkap isi atau surat atau kisah tentang Tuhan kita. Makanya gak heran Yohanes 10:14 bilang demikian. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Itu kata Alkitab. Gembala yang baik itu mengenal dombanya. Dan dombanya juga mengenal gembalanya. Keuntungan yang pertama dengan membaca Alkitab adalah kita membaca surat-suratnya Tuhan atau surat-suratnya Yesus. Yang kedua, Alkitab mengatakan apa sih untungnya baca Alkitab? Mazmur 119 ayat 105 bilang demikian, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau diibaratkan Alkitab itu kayak Waze atau kayak Google Maps atau seperti GPS-nya orang percaya. Apakah kita suka cari jawaban di internet? Sekarang anak zaman sekarang apa-apa tanya ChatGPT. Nah, kurang lebih dalam konteks kekekalan, Alkitab adalah jawabannya. Ada banyak orang lebih suka cari di Google. Tetapi Bapak Ibu, hanya Alkitab yang dapat menjawab secara detail tentang kehidupan ini. Kita bisa menggali hal-hal yang membuat kita semakin kuat. Bagaimana kehidupan setelah kematian. Alkitab banyak memuat tips and trick supaya hidup kita tetap berbahagia, menjalani hidup sekalipun kita banyak dihadang oleh masalah. Ada banyak koran yang berkata suara pembaruan, tapi hanya firman Allah yang dapat memperbarui hidup kita. Ada banyak surat yang mengatakan Bapak Ibu, yaitu terang kebenaran atau surat koran terang atau koran apapun itu. Hanya firman Allah yang dapat menerangi hidup kita. Yang ketiga, Alkitab mengatakan apa untungnya dari membaca Alkitab. Yesaya 4 ayat yang ke-10, janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang ketiga, mengapa kita perlu membaca Alkitab? Apakah saudara ini merasa putus asa, terpuruk, hidupmu berat, kayaknya semua jalan putus, gak ada harapan? Alkitab adalah buku motivasi terbaik. Alkitab adalah buku penguat terbaik. Semua dunia ini terinspirasi dari Alkitab. Kalimat-kalimat yang saudara baca yang menggugah itu, saya yakin kalau diterusuri benang merahnya pasti terinspirasi dari tokoh-tokoh Alkitab. Atau minimal orang-orang tersebut terinspirasi oleh apa yang ada di Alkitab. Pengalaman Yesus dalam menghadapi pengkhianatan, dalam menghadapi orang-orang menusuknya dari belakang dan sebagainya. Hal-hal yang jarang kita ketemui dalam kehidupan ini. Pengalaman tersebut bisa menjadi solusi dari apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Saudara jarang menemui buku yang menyarankan untuk tetap mencintai di saat disakiti. Untuk tetap mengasihi, bahkan mati di kayu salib. Kalaupun ada buku-buku tersebut, saya percaya pasti terinspirasi. Pengalaman-pengalaman tokoh Alkitab menghadapi masa-masa sukar dapat menjadi kekuatan bagi kita menghadapi masa-masa yang cukup sulit. Yang keempat, yang terakhir, apa keuntungan dari membaca Alkitab? Roma 5 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mengapa kita perlu membaca Alkitab? Yang keempat, karena Alkitab berisi kisah-kisah hidup orang-orang hebat yang bisa kamu jadikan inspirasi. Kalau saudara membaca Alkitab, kamu akan berkenalan dengan Raja Daud. Seorang yang tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Seorang yang pernah gagal, jatuh dalam dosa. Tapi bisa dipakai oleh Allah mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Kalau saudara membaca mengenai Ratu Esther, seorang budak buangan, tapi bisa menjadi seorang istri dari raja yang hebat pada masa itu. Kalau kita membaca hidup seorang Abraham, kita akan menemukan bahwa Abraham, bagaimana dia bergumul dengan keturunannya, hartanya banyak. Bagaimana dia menghadapi perselisihan dengan keponakannya Lot. Bagaimana dia menantikan keturunan dengan yang namanya istrinya Sarai. Kalau kita membaca Alkitab, kita membaca kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana dia tetap kuat menghadapi dapur perapian. Kita melihat kisah kejatuhan dari seorang raja namanya Saul. Kita melihat kisah orang-orang yang pasukannya sedikit, tapi mengalahkan pasukan lebih banyak Raja Yosia atau Raja Yosua. Kita menghadapi kisah Gideon yang penakut tapi tidak dipakai oleh Allah. Mengalahkan 135.000 pasukan dengan 300 pasukannya. Dari Alkitab yang baru kita baca, kita melihat kekuatan di sana. Kita belajar kesalahan di sana. Kita melihat iman di sana. Kita melihat kekhawatiran di sana. Kita melihat kerelaan hati di sana. Tapi kita juga melihat iri hati di sana. Alkitab bukan hanya kisah orang-orang hebat yang bangkit dari kegagalan. Tapi juga kisah orang-orang hebat yang jatuh dalam kegagalan. Alkitab mengajarkan kita bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya. Orang-orang di Alkitab sudah membuktikannya. Bahkan Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang yang pernah terpuruk, dikucilkan, dapat menjadi tokoh hebat. Saudara tertarik ingin menjadi salah satu dari mereka? Jawabannya sederhana. Baca Alkitab. Banyak buku-buku bestseller di dunia mengambil kisah tentang orang-orang hebat. Kutipan-kutipan yang menjadi hidup dan dahsyat. Tahukah saudara bahwa Alkitab dari PL ke PB lengkap. Saudara mau cari apa? Perempuan, saudara akan menemukan Ratu Esther. Saudara akan menemukan Deborah di sana. Saudara akan menemukan Ruth di sana. Saudara ingin cari apa? Bagaimana berusaha berbisnis. Saudara akan menemukan di sana. Orang-orang yang Alkitab katakan Yakub. Alkitab bilang orang itu makin kaya, kian lama kian kaya. Saudara mau menemukan apa? Relationship. Saudara akan menemukan bagaimana Alkitab mengatakan Abraham berselisih dengan sepupunya, dengan keponakannya Lot. Saudara mencari apa? Memimpin negara ini, memerintah dalam sebuah jabatan. Saudara akan menemukan orang yang gagal memimpin Saul. Dan orang yang berhasil memimpin namanya Daud. Bagaimana berurusan dengan orang-orang di bawah.
Saudara akan menemukan tokoh-tokoh di Alkitab. Bagaimana menghadapi kepahitan, kebencian, dan seterusnya. Saudara akan menemukan bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Bagaimana menghadapi masa kelaparan, masa ekonomi susah. Alkitab jawabannya. Tulis kolom komentar di bawah. Firman Allah yaitu Alkitab adalah jawaban atas masalah saya. Tulis kolom komentar dan katakan Alkitab adalah jawaban terbaik. And by the way, sampai hari ini Alkitab masih menjadi the best seller, the best selling book. Buku yang paling laku di dunia. Buku yang paling banyak dikutip di dunia. Raja-raja berusaha menghilangkan Alkitab. Mulai dari kerajaan Romawi sampai hari ini. Justru Alkitab tetap berdiri. Alkitab telah dicetak ribuan, kalau tidak mau dibilang ratusan bahasa. Alkitab telah dicetak ratusan juta. Bahkan Alkitab telah dikutip oleh begitu banyak orang. Menjadi lagu, menjadi kisah film, menjadi buku-buku motivasi. Alkitab adalah keperluan orang benar. Baca Alkitabmu. Karena di sana ada berkat Tuhan. Tulis kolom komentar di bawah. Sekali lagi katakan Alkitab adalah kekuatan orang benar. Doa saya menyertai saudara. Berkati umatmu. Berikanlah kami kehausan, kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk bisa membaca firman Allah. Agar melalui firman Tuhan kami diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari sambil angkat tangan dimanapun kau berada, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Yang punya surga, crazy in love with you.